Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran. Nanti kita akan membahas sistem injeksi bahan bakar motor bensin yang akan disampaikan oleh Bapak Iman Setiono dari SMK Negeri 1 Wonorejo. Oke, kita mulai aja biar lebih menyingkat waktu. Nanti materi yang akan kita bahas yang pertama adalah mendeskripsikan perbedaan sistem bahan bakar karburator dengan sistem bahan bakar injeksi. Kemudian menjelaskan jenis sistem bahan bakar injeksi. Kemudian yang ketiga menjelaskan komponen, prinsip kerja, dan pemeriksaan sistem bahan bakar EVI. Kemudian menjelaskan komponen, prinsip kerja, dan pemeriksaan sistem induksi pada EVI. Kemudian menjelaskan komponen, prinsip kerja, dan pemeriksaan sistem kontrol pada EVI. Oke, kita lanjut. Keunggulan sistem injeksi bahan bakar. Yang pertama adalah pengambutan lebih baik yang menjamin homogenitas campuran yang lebih baik. Komposisi campuran sesuai dengan putaran dan beban mesin. Pembakaran lebih sempurna sehingga bahan bakar lebih hemat. Tenaga mesin lebih besar, emisi gas buang lebih rendah. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam sistem injeksi bahan bakar. Yang pertama adalah berdasarkan lokasi injektornya. Yang pertama adalah TBI, Throttle Body Injection. Maksudnya apa? Injektor berada di throttle body atau di venturi, jumlah injektor cuma satu. Contohnya seperti ini. Ya, ini mesinnya V, injektornya setiap mesin satu-satu. Nah, ini kalau gambarannya karburator, berarti karburatornya 2. Nah, ini berarti kalau mesinnya, kalau jenis TBI, berarti injektornya ada 2. Kemudian MPI atau multi point injection, injektor dipasang pada manifold, mengarah ke katup masuk, jumlah injektor sejumlah silinder. Nah, contohnya seperti ini ya, ini ada injektor. Kalau mesinnya ada 4, berarti injektornya ada 4. Ini yang MPI, jadi injektornya dipasang pada intake manifold. Kemudian yang ketiga GDI, Gasoline Direct Injection. Injektor dipasang di kepala silinder menyemprot ke ruang bakar. Jumlah injektor sejumlah silinder. Nah, contohnya yang seperti ini. Ini biasanya mesin Honda ya, atau mobil-mobil Honda. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya, ini yang GDI, ini yang MPI. Macam-macam sistem injeksi berdasarkan teknologi kontrolnya. Yang pertama adalah KJ-tronic. Kontrol injeksi dilakukan secara mekanik. LJ-tronic. Kontrol injeksi dilakukan secara elektronik dengan sensor utama airflow meter untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Kemudian DJ-tronic. Kontrol injeksi dilakukan secara elektronik dengan sensor utama MAP sensor untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Teknik pengukuran dari tekanan kevakuuman manifold. Tipe KJ-tronic, nah ini contohnya seperti ini. Ada sistem bahan bakarnya dari tangki bensin, pompa bensin, saringan, kemudian distributor bensin, kemudian injektor. Kemudian ada sistem kontrolnya. Ini sistem kontrolnya secara mekanik, ya. Seperti ada timbangannya di sini. Timbangan diberi engsel. Nah, ini kalau aliran udaranya semakin kencang, maka timbangannya ini, plat timbangannya akan semakin naik. Plat timbangan semakin naik, nanti saluran bahan bakarnya membukanya semakin lebar, ya, semakin lebar. Ini plunyernya terdorong ke atas ke sana, sehingga nanti injektornya menginjeksikan bahan bakar semakin banyak. Nah, pompa bensin ini digunakan pompa bensin elektrik ya. Saya tidak akan membahas banyak tentang masalah yang tipe KJ-tronic karena ini sudah jarang dipakai ya. Ini contohnya mesin-mesin Mercedes-Benz yang dulu ya, atau mesin-mesin Mercy itu yang dulu banyak menggunakan jenis tipe KJ-tronic atau Supra X 125 yang injection yang pertama kali keluar.
Itu masih menggunakan kontrol jenis tipe KJ-Tronic. Oke, kita lanjutkan saja. Kemudian EV tipe LJ-Tronic. Nah, ini sensor utamanya menggunakan air flow meter untuk mengukur udara yang masuk ke dalam silinder. Mana air flow meter? Nah, ini air flow meternya. Ya, jadi yang dikontrol itu aliran udaranya. Ini sebagai sensor utama untuk menentukan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Jumlahnya berapa, saatnya kapan. Itu saat akhir langkah kompresi. Nah, di mana nanti dibagi dua ya kalau kita mempelajari sistem seperti ini. Yang pertama kita mempelajari aliran bahan bakarnya. Ini dari tangki bahan bakar, pompa bensinnya elektrik, filter bensin, kemudian menuju ke delivery pipe, ya. Delivery pipe, kemudian menuju ke injektor. Ada injektor start dingin. Jadi ciri tipe LJ-Tronic itu, ya, ada injektor start dingin. Nah, kemudian dari delivery pipe ini nanti bahan bakar akan kembali lagi kalau tekanannya berlebihan, kembali menuju ke dalam tangki. Kemudian bagaimana dengan sensor-sensornya? Kalau sensor utamanya adalah air flow meter. Kemudian untuk sensor yang lainnya hampir sama dengan tipe DJ-Tronic, ya. Seperti misalkan di sini ada water temperature sensor, ya. Kemudian crankcase position sensor. Kemudian ada lagi TPS throttle position sensor, ya, ini TPS throttle position sensor. Kemudian ada air temperature sensor. Kemudian ada lagi oksigen sensor, nggak kelihatan di sini, dan sebagainya. Itu hampir sama nanti dengan tipe DJ-Tronic. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tipe DJ-Tronic, ya. Nah, ini sensor utamanya menggunakan map sensor seperti ini. Nah, ada map sensor. Kemudian bagaimana aliran bahan bakarnya? Hampir sama seperti tipe yang LJ-Tronic tadi. Ya. Di sini ada tangki bensin, kemudian ada pompa bensin. Bedanya kalau yang tipe DJ-Tronic, pompa bensinnya ada dalam tangki. Ya, pompa bensinnya juga elektrik. Dari tangki bahan bakar ditekan bahan bakar menuju ke delivery pipe, kemudian baru menuju injektor. Nah, kemudian di dalam sistem tipe DJ-Tronic ini tidak ada injektor start dingin. Kemudian sensor-sensornya hampir sama seperti LJ-Tronic, ya. Jadi ada sensor, prosesor, ECU, kemudian aktuator. Aktuator contohnya adalah injektor. Kemudian ISC, idle speed control. Ini juga aktuator. Kemudian pompa bensin, ini juga aktuator. Nah, seperti itu sistemnya. Nah, bagaimana sistem map sensor ini sebagai alat pendeteksi jumlah udara yang masuk ke dalam silinder, sebagai sensor utama yang menentukan jumlah banyak sedikitnya bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder. Contoh, misalkan pada waktu masih dingin, ya, atau mesin baru di start, itu kevakumannya tinggi. Kemudian WTS, ini ada WTS, itu mensensor bahwa ini air pendinginnya masih dingin, memberikan masukan pada ECU. Ya, memberikan masukan pada ECU. Ini ada switch temperatur air atau water temperature sensor. Kemudian ada lagi air temperature sensor. Kemudian ada throttle position sensor. Ya, jadi pedal gas dibuka agak lebar dengan kriteria tekanan udara yang rendah, kemudian
air pendingin yang dingin, kemudian suhu udara juga masih belum panas. Nanti pada waktu Anda men-start, maka ECU akan memberikan perintah kepada injektor untuk menginjeksikan bahan bakar lebih banyak, sehingga campurannya gebuk, mesin mudah dihidupkan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana perbedaannya pada waktu mesin sudah panas, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lagi. Ya. Pada waktu start, nah ini kevakuumannya juga ya, cukup tinggi, kemudian air pendingin sudah panas, sudah mencapai suhu kerjanya, udara juga sudah panas. Nanti injektor ini akan diperintahkan untuk menginjeksikan bahan bakar oleh ECU. Jumlah bahan bakarnya lebih sedikit dibandingkan pada waktu mesin masih dingin. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, dari sensor memberikan sinyal kepada ECU, dari ECU baru memproses, kemudian diproses, ECU memerintahkan pada aktuator. Contohnya adalah injektor. Nah, sistemnya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih mendetail ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini sistem bahan bakar. Fungsinya mensuplai bahan bakar tekanan tinggi sehingga siap diinjeksikan. Di sini ada tangki bahan bakar, kemudian ada pompa bahan bakarnya di dalam. Ya, kemudian ada filternya, filter bahan bakar. Ini ada filter bahan bakarnya. Kemudian pulsation damper yang ini. Kemudian delivery pipe. Ya, delivery pipe tadi. Kemudian pressure regulator. Nah, pressure regulator tadi fungsinya untuk mencegah tekanan berlebihan. Jadi pada waktu tekanan bahan bakarnya besar atau tinggi, nanti saluran bypassnya akan terbuka, bahan bakar akan dikembalikan lagi menuju tangki. Ya, melalui return pipe atau saluran pengembali. Kemudian yang pulsation damper ini fungsinya untuk meredam getaran dari bahan bakar. Akibat dari kerja pompa bahan bakar ada getarannya. Nah, dari pulsation damper ini bahan bakar itu getarannya dikurangi. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dari pompa bensin. Ya, pompa bensinnya pompa bensin listrik. Nanti suatu saat kita bahas khusus saja. Kemudian fungsinya menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar dan menekan ke pipa tekanan tinggi sehingga bahan bakarnya siap diinjeksikan. Ya, tekanan bahan bakarnya sekitar berapa? Antara 3 sampai 4 kilo per cm persegi. Nah, kemudian ini ada delivery pipe. Ya. Ini delivery pipe, pipa yang menyediakan bahan bakar tekanan tinggi bagi injektor. Jadi kalau kunci kontak mesin sudah di-on-kan, maka pompa bensin bekerja, bahan bakar akan sudah sampai ke delivery pipe ini. Jadi di dalamnya sudah mengandung bahan bakar yang bertekanan tinggi. Nah, ini posisi injektornya di bawahnya persis. Tinggal ditancapkan ya, itu ada seal karetnya. Tidak menggunakan lulir. Tinggal ditancapkan saja, ditekan. Nah, ini dari filter, fungsinya menyaring kotoran pada bensin agar tidak menyumbat injektor. Perhatikan tanda pemasangannya. Oke, lanjut. Regulator dan pulsation damper. Nah, ini regulator fungsinya yang mencegah tekanan bahan bakar yang berlebihan. Ya, ini salurannya nanti kalau tekanannya berlebihan, ini tekanannya mendorong ke sana, salurannya terbuka, bahan bakar akan kembali ke dalam tangki. Ya, mengatur tekanan bahan bakar pada pipa delivery dengan manifold agar tetap stabil. Kemudian ini yang pulsation damper. Ya, fungsinya untuk meredam getaran dari bahan bakar. Produksi perubahan tekanan pada pipa delivery akibat injektor on maupun pompa bahan bakar. Seperti itu.
Kemudian kita belajar tentang sistem induksi. Fungsinya mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Nah ya, di sini ada air cleaner, air flow meter. Jadi ini berarti yang sistem L-Jetronic ya. Ada air intake connector pipe. Kemudian ada throttle body, ya throttle bodinya. Ini throttle body. Kemudian ada intake manifold atau air intake chamber. Nah, ini kalau mesin Toyota biasanya mesin Soluna ya, Toyota Soluna itu seperti itu, masih menggunakan seperti ini. Kita lanjutkan. Air flow meter, ya bentuknya seperti ini, ya bentuk dari air flow meter. Ini yang L-Jetronic, fungsi mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder untuk EV tipe L. Kemudian tipe air flow meter, nah, ini, seperti ini. Ini yang mengukur massa udara. Ini jenis air flow meter, tapi yang mengukur massa udara. Ini biasanya Mitsubishi, Galant ya, dan sebagainya, itu yang sedan-sedan ini menggunakan air flow meter. Kemudian throttle body dan air valve ya. Seperti ini throttle bodinya. Mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Kerja dikendalikan oleh pedal gas. Ini ada TPS-nya dipasang di situ juga. Kemudian ada lagi air valve ya. Fungsinya mengatur tambahan udara yang masuk ke silinder. Kerja dikendalikan oleh temperatur mesin. Ini berfungsi sebagai ISC atau Idle Speed Control untuk mesin tipe menggunakan L-Jetronic. Jadi kalau ini airnya panas, maka katupnya membuka, saluran bypass udaranya terbuka, berarti udara yang masuk semakin banyak. Sehingga pada waktu mesin putaran idle, katup throttle ini menutup, jumlah udaranya semakin banyak, putaran idle-nya semakin naik. Itu seperti itu. Kita lanjut. Intake manifold, ini bentuknya seperti ini ya, bentuk intake manifoldnya. Intake manifold merupakan saluran masuk udara ke dalam silinder. Pada intake manifold terdapat intake chamber yang berfungsi sebagai stabilizer aliran udara yang akan masuk ke dalam silinder. Kita lanjut. Sistem kontrol berfungsi mengontrol jumlah injeksi bahan bakar sesuai dengan kondisi kendaraan dari masukan sensor. Nah, seperti ini. Ini ada sensornya, ya. Ini ada prosesornya, ini ada aktuatornya. Ya, ini ada air flow meter sensor, coolant temperatur sensor, throttle position sensor ya. Kemudian datanya diolah oleh EV, oleh komputer, oleh ECU. Kemudian ECU memerintahkan, contohnya ini adalah aktuatornya atau injektor. Ada ISC, Idle Speed Control, ada pompa bensin dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, contoh sensor-sensor dan switch: camshaft position sensor, engine coolant temperature sensor, whistle speed sensor, sensor kecepatan kendaraan, knock sensor, ignition switch, air conditioner switch, throttle position sensor, mass airflow sensor, baterai voltage, oxygen sensor. Nah, itu contohnya sensor. Sensor memberikan masukan kepada ECU, ya, kemudian diproses, kemudian dari ECU itu kemudian baru memerintahkan pada aktuator yang diperintah. Contohnya ada injektor, fuel pump, ignition timing, kemudian AAC valve atau ISC juga bisa, Idle Speed Control. Nah, di dalam ECU itu ada memero dan RAM-nya, ya, ada EQ-nya, port input and output-nya juga ada. Nah, dari ECU itu sebagai otak dari komputernya itu. Oke, kita lanjut ya.
Jadi dari sensor-sensor yang ada masuk pada ECU kemudian memproses berdasarkan program dan memorinya, kemudian dia menentukan keputusan diberikan pada aktuator, ada injektor, ada full pump, ada ignition timing dan sebagainya. Kita lanjut. Tata letak komponen mesin EV. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ada neutral speed, ya, ada water temperature sensor, throttle position sensor, ya, evap, vacuum sensor dan sebagainya. Kita lanjutkan. Ini ada ECU di dalam dashboard. Nah, manifold absolute pressure sensor. Ini sensor yang digunakan oleh EV jenis DG-Tronic. Fungsi mengukur jumlah udara yang masuk ke silinder berdasarkan perubahan kevakuuman pada intake manifold. Konstruksi map sensor. Nah, seperti ini. Ini bentuknya ya. Ini letaknya di sini nih. Map sensornya. Ya, ini contoh rangkaian di dalamnya seperti ini. Ya. Nah, ya, ini susunannya di sini letaknya, ya, untuk map sensor rangkaiannya. Yang ada di dalam ECU, ini ECU-nya, ya. Ini map sensornya, dalamnya isinya seperti ini. Ada transistor, resistor dan sebagainya. Kita lanjut. Throttle position sensor. Nah, seperti ini letaknya ya di throttle body. Nih, seperti ini. Throttle position sensor atau TPS dipasang pada throttle body, berfungsi untuk mendeteksi posisi bukaan katup gas. Ya, ini seperti potensio radio ya. Jadi termasuk resistor geser. TPS tipe switch, ini contohnya seperti ini. Ya, kita lanjut. Nah, rangkaiannya yang tipe resistor seperti ini. Jadi seperti tahanan geser ya. Berarti kalau pedal gasnya diinjak semakin banyak, tahanannya semakin kecil. Nah, kalau tahanannya semakin kecil, dia akan memberikan input pada ECU untuk memerintahkan ECU nanti adanya. Dari sensor itu, ECU akan berpikir, oh ini tahanan yang diberikan pada throttle TPS-nya ini kok kecil. Itu artinya harusnya yang masuk ke dalam ECU bertambah. Itu artinya katup gas dibuka lebih lebar. Itu artinya injektor membutuhkan jumlah injeksi bahan bakar lebih banyak. Maka ECU akan memerintahkan injektor menginjeksikan jumlah bahan bakar lebih banyak. Itu contohnya seperti itu. Cara pemerintahannya ya. Nah, ini contohnya letaknya di sini ya. Ini rangkaiannya. Kemudian ini bentuk dari TPS-nya. Kita lanjut. Intake air temperature sensor atau IATS. Fungsi mendeteksi temperatur udara yang akan masuk ke dalam silinder dipasang di daerah filter. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ada di saluran udara atau di sebelum throttle body ya. Atau di filter udaranya. Ini bentuk rangkaiannya seperti ini. Nah, ini seperti termistor ya. Jadi kalau suhunya semakin panas, nanti resistornya ini semakin kecil. Nah, resistornya semakin kecil akan memberikan sinyal kepada ECU bahwa mesin sudah bekerja pada temperatur yang panas. Maka ECU akan memberikan injeksi bahan bakar itu lebih sedikit. Contohnya seperti itu. Water temperature sensor. Nah, ya. Kita lihat ini letaknya di sini. Ada di blok silinder atau di bagian kepala silindernya ya. Nempel dengan aliran sistem pendingin. Nah, bentuknya bersama dengan air temperature sensor. Mendeteksi temperatur air pendingin mesin
WTS merupakan sebuah termistor negatif temperature coefficient atau NTC. Jadi semakin tinggi temperatur mesin, semakin rendah nilai tahanannya. Ya, sama seperti tadi itu. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Nah, ini letaknya yang di dalam ECU-nya, letaknya di sini. Ini bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Oksigen sensor, fungsi mendeteksi kandungan oksigen pada gas buang agar kontrol jumlah injeksi tepat, emisi gas buang rendah. Nah, contohnya ini, oksigen sensor. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Jadi pada waktu oksigen sensor ini mendeteksi bahwa gas buangnya banyak mengandung CO, itu berarti campurannya itu gemuk. Ya, maka oksigen sensor ini akan memberikan sinyal kepada ECU. ECU, ini gas buang banyak mengandung CO ini. Nah, dari masukan ECU ini berdasarkan tegangan, maka ECU akan memberikan perintah kepada injektor untuk mengurangi injeksi bahan bakar sehingga campurannya kembali normal, tidak gemuk. Nah, itu contohnya, mekanisme kerjanya gampangnya seperti itulah. Kita lanjutkan. Nah, ini oksigen sensor seperti ini ya. Jadi kalau campurannya semakin gemuk ya, nanti lambdanya semakin kecil. Kalau campurannya semakin kurus, lambdanya semakin besar. Variable resistor. Nah, ini adanya di LG Tronic ya. Kalau yang di DJ Tronic sudah tidak ada ini. Fungsi mengganti fungsi oksigen sensor atau menyetel emisi gas buang. Penyetelan VR boleh dilakukan bila menggunakan gas analyzer untuk mendeteksi kandungan gas buang pada knalpot. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian sensor detonasi atau knocking sensor. Fungsi mendeteksi bila mesin mengalami detonasi atau ketukan pada ECU. Ya. Agar ECU bisa mengundurkan saat pengapiannya. Jadi sensornya ini ya. Nah, kalau mesinnya ngelitik, ya itu berarti saat pengapiannya kemajuan. Maka sensor ini akan memberikan sinyal kepada ECU. Nah, ini saat pengapiannya terlalu maju. Maka ECU akan memerintahkan coil untuk mengundurkan saat pengapian. Nah, kalau udah sistemnya seperti ini berarti menggunakan engine management system. Jadi ECU itu mengatur semua sistem yang ada di dalam mobil, termasuk sistem pengapian. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sensor putaran mesin pada poros engkol, G sinyal dan NE sinyal. Fungsi mendeteksi posisi poros engkol. Oke, ini jenis sensor yang ada di distributor ya, atau poros distributor. Kemudian ini sensor yang langsung ada di blok silinder yang langsung menyensor putaran poros engkol. Jadi sensor mesin itu atau putaran mesin bisa diletakkan di distributornya. Biasanya ini yang LG Tronic. Ya, contohnya Toyota Soluna. Kalau yang ini sensor putaran mesinnya ada di blok mesin, langsung mensensor putaran poros engkol mesin. Nah, contohnya sekarang Avanza, Xenia dan sebagainya. Kita lanjut. Seperti ini rangkaiannya. Kita teruskan aja. Injektor, fungsi mengamburkan bahan bakar. Lokasi injektor di manifold, arah penyemprotan katup masuk. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, ini injektornya udah menggunakan injektor jenis elektrik. Kalau ada kemagnetan, katupnya membuka, bahan bakar langsung keluar berbentuk apa. Yang mengatur ada kemagnetan dan tidaknya di sini itu adalah ECU ya. Nah, seperti ini ukuran injektornya, contohnya. Nah, kemudian letaknya di mana? Nah, di sini ya. Seperti itu.
Kita lanjut. Kemudian pola injeksi mesin. Ada yang tipe simultan, ya, simultan misalnya berurutan gitu. Habis silinder 1, 2, 3, 4. Ada yang tipe grup, misalkan silinder 2 dan 3, silinder 1 dan 4 dan sebagainya, itu tipe grup. Ya. Ada yang tipe grup 3 untuk 6 silinder. Ada yang tipe independen. Jadi setiap silinder tidak sama saat penginjeksiannya. Nah, ini sekarang yang banyak digunakan, tipe independen. Jadi antara silinder 1, 2, 3, dan 4 saat penginjeksiannya waktunya tidak sama. Metode pemasangan injektor, ya, contohnya seperti ini. Yang melepasnya tinggal ditarik, masanya tinggal ditekan. Karena di dalamnya ada sealnya ini. Nah, ini macam-macam injektor, ada tipe pintle, tipe hole, ya, ini hole, tipe pintle, tipe hole tape, Aisan. Nah, contohnya seperti ini. Macam-macam injektor. Arah penyemprotan yang baik, ya. Nah, yang baik yang seperti ini. Ini yang jelek, ini yang jelek. Ini yang bocor juga jelek, ya. Kita lanjutkan. Idle speed control. Fungsi mengontrol putaran idle akibat perubahan beban mesin dengan cara bypass udara masuk ke dalam silinder. Yang tadi sudah diterangkan Pak Iman, ya. Kalau yang sekarang, yang mobil sekarang, ISC-nya itu tidak menggunakan bantuan dari air pendingin, tapi langsung dikontrol menggunakan umparan. Ya, nah, arusnya itu langsung diberikan kepada ISC ini menggunakan aliran arus listrik. Aliran arus listriknya ini diberikan oleh ECU. Contohnya pada waktu mesin putaran idle masih dingin mesinnya, maka putaran idle itu akan naik, yang harusnya 750 bisa menjadi 900 rpm. Itu kok bisa seperti itu? Karena saluran udara dibuka lebih lebar, ya, saluran bypass udaranya dibuka lebih lebar, sehingga aliran udaranya semakin banyak, putaran mesinnya semakin tinggi. Nah, kalau suhu kerjanya sudah tercapai atau mesin sudah panas, maka dari WTS itu kan sudah masuk sinyal, ya, pada ECU. Dari WTS-nya masuk ke ECU, maka ECU akan memerintahkan ISC untuk menutup saluran bypass, sehingga aliran udaranya itu menjadi tertutup, putaran idle-nya langsung turun. Jadi yang mengatur idle speed control langsung ECU. Jelas, ya? Kita lanjutkan. Nah, ini karena waktunya sudah cukup, materinya juga sudah cukup. Nanti yang belum jelas bisa kita perjelas lagi pada season berikutnya. Nanti pada pertemuan berikutnya silakan yang tidak jelas bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.